informasi di lapangan, ada supplier madu yang kalau mau mengambil langsung dalam jumlah yang besar, dia selalu ready. Marketplace, online, ataupun secara konvensional, banyak yang tertarik untuk membeli dari orang tersebut. Populasi lebah di dunia sudah mulai punah 35%. Ketika produksi menghasilkan banyak sekali madu, itu dari mana tanda tanya? Di masa pandemi, kebutuhan obat herbal semakin meningkat. Salah satunya madu. Minuman herbal yang bersumber 100% dari alam diakui mampu menjaga imunitas untuk menangkal penularan virus corona. Namun tingginya permintaan terhadap madu ternyata dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mencari keuntungan. Beberapa waktu lalu, kepolisian Polda Banten berhasil mengungkap pemalsuan madu beromset miliaran rupiah. Pemilik CV Yatim Berkah Makmur, yaitu MS, ditangkap petugas di rumah kontrakan yang dijadikan tempat pembuatan madu palsu. Pria Parubaya asal Pekalongan ini mengaku tergiur memalsukan madu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya setelah berhenti berjualan mie ayam. Madu palsu olahannya ditawarkan sebagai madu asli asal Lebak pada para pembeli. Tadinya dagang mie ayam ada 6 tahunan, Pak. 6 tahun di Tanah Abang. Bikin madu ini saya mulai itu dari ini sekarangnya 11 bulan sih, Pak. Cuma begitu kita buka banyak pembeli, Pak. Peminatnya itu banyak banget gitu. Campur, Pak. Terkadang madu bener lama-lama nggak ada untungnya. Kalau madu bener kan sekilonya udah dapat 85.000. Klaimnya pakai glukosa. Kepikirannya bisa malsuin madu itu dari permintaan pembeli, Pak. Nah, permintaannya pembeli. Apa ngomongnya waktu itu? Ngomongnya paling penting warnanya seperti ini gitu. Harganya paling penting bisa murah gitu, Pak. Katanya dijual biar terjangkau gitu. Pesen dulu, Pak. Kalau pesen sekian-sekian baru kita gini. Dulu di pabriknya di sini pembuatan madu palsunya. Orang kalau mau beli madu murni itu harus inden.
Jadi lebah itu 99% ya, mungkin 100% itu dari alam. Karena di dunia itu tidak bisa menciptakan sebuah enzim yang ada dalam perut lebah. Itu namanya enzim diastase dan enzim invertase. Itu dalam perut. Nah, maka sehebat apapun manusia tidak bisa menciptakan madu sehebat lebah itu sendiri. Hasilnya pun tak bisa dihitung secara pasti jumlahnya. Nah, jadi ketika produksi menghasilkan banyak sekali madu, itu dari mana tanda tanya? Nah, pesanan 50 liter sebulan, mau per bulannya nggak bisa mampu. Kenapa? Karena tiap bulan belum tentu dapat 50 liter lagi. Jadi dalam tanda kutip, kalau ada yang bisa menyediakan madu dalam jumlah besar dan rutin, itu gimana? Dipertanyakan. Dipertanyakan dari mana madunya. Kecuali mungkin dia punya bisa menstabilkan menstabilkan kecepatan angin, cuaca, pohon-pohonan, itu baru stabil. Dan siapa yang bisa? Hal serupa juga dibenarkan oleh Misbah yang sudah bergelut sebagai penjual madu asli suku Baduy. Keberadaan madu palsu jelas meresahkan banyak pihak. Saya sempat kaget ketika mendengar madu odeng itu dipalsukan. Karena kebetulan kami pertama mengambil langsung, yang kedua memang kami ada pertemanan dengan orang suku Baduy luar yang tujuannya termasuk untuk membantu ekonomi mereka. Sebagai penjual madu, dirinya tak lepas dari tangan penjual madu palsu. Dan dari pengalamannya itu, dirinya memiliki cara jitu untuk membedakan madu asli dan palsu agar masyarakat tidak tertipu. Yang pertama, kita dari rasa. Sebagai contoh, ini madu yang diduga palsu. Ini dapat kita coba. Nah, beberapa saat setelah kita mencoba madu ini, akan timbul rasa pahit. Tidak seperti madu pada umumnya. Kemudian yang kedua, itu bisa kita cium, ya. Bau antara ini yang madu Baduy, kemudian ini yang madu diduga palsu. Ini untuk yang madu diduga palsu, yang tercium bukan bau madu. Itu bisa kita bandingkan langsung dengan madu yang dari Baduy atau madu lainnya. Akan ada bau yang berbeda. Ada bau memang madu dari bunga. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, pada madu, dia akan ada kandungan oksigen seperti ini. Sebagai contoh, ini madu yang diduga palsu, dan ini madu yang dari Baduy. Ini kalau kita lakukan pengocokan, dia tetap wujudnya seperti biasa. Nah, untuk madu yang dari Baduy, dia akan timbul gelembung-gelembung kecil seperti busa. Ya. Nah, ketika kita putar posisinya, ya, kemudian kita bandingkan keduanya, kandungan oksigen di madu yang dari Baduy akan muncul begitu banyak. Nah, dalam madu yang juga palsu ini tidak ada muncul kandungan oksigen sama sekali. Terbongkarnya jaringan pemalsu madu yang diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten membuat publik bertanya, apakah madu yang selama ini mereka konsumsi asli atau palsu? Lalu bagaimana kasus ini diungkap? Awalnya pengungkapan madu palsu ini dimulai dari adanya informasi dari masyarakat. Dan dari informasi tersebut kami melakukan pendalaman. Setelah kami melakukan pendalaman, terdapat kejanggalan, yaitu madu yang sangat besar jumlahnya sudah beredar di masyarakat. Kami pun membentuk tim. Setelah kami membentuk tim, kami mencoba memprofiling dari mana asal-usul madu tersebut. Dari hasil penyelidikan kami didapat informasi dari para penjual. Nah, kebetulan kita kan ingin mendapatkan BB yang sangat banyak. Nah, penjual itu menyampaikan ada yang dapat menjual dengan kapasitas banyak, itu dari saudara AS atau Sep. Warga mana saudara AS? Warga Bojong Menteng. Nah, itu di daerah Dewi Damar.
Kebetulan saya sudah dapat nomor handphonenya, mohon petunjuk Muna. Berdasarkan hasil informasi di lapangan, ada supplier madu yang kalau mau mengambil langsung dalam jumlah yang besar, dia selalu ready. Dan harga bisa jauh di bawah rata-rata. Dan kami tetapkan 1 orang personil untuk melakukan undercover buy. AS itu warga setempat. Warga setempat. Yang bisa menggunakan bahasa warga sekitar yang sama dengan saudara AS. Siapa? Siap, mau dikirim kan? Ya, pakai logat-logat sama serupa sih. Siap, siap. Di sini kita langsung coba aja, kita hubungin, coba order. Ya, Oke, siap. Mau dikirim? Coba speaker. Siap. Halo, assalamualaikum. Salam Kang Asep. Saya. Udin di Rangkas. Ya, salam Kang Asep, Sanes. Oh, Kang Asep. Sauna Kang Asep jualan madunya. Menang nomor di mana kan? Biasa ya, ayah buat orang. Saya menang nomor di. Dengan alibi kami ingin membeli secara berkelanjutan untuk mensupport daripada atlet-atlet olahraga, maka kami ingin sekali mendapatkan harga spesial. Ternyata tersangka AS memberikan special price dengan diskon dari 200.000 menjadi 150. Nomor pertama baru 2 botol dolar lah, 20 botol. Bisa tuh disiapkan? Ya, 20 botol, 85 berarti. Terus orang kayak nyopotnya di mana? Tempat biasa kan? Tempat biasa di mana ya, Kak? Awet, apa awet? Oh, di Aweh. Ya, Di mana ya, Kak? Di mana, Kak? di Alfamart lah. Oh, di Alfamart. Alfamart. Terus Ira bisa kurang dicopotnya. Ya, sajam lah orang nyangka lah di rumah. Oh, gitu. Botolnya. Oh, nyatu, nya, Bang Ian itu nya. Siapkannya 20 botol. Bang Ian itu, nya, nun ya Kang Asep ya. Nun. Yuk. Dan kami beserta tim langsung terjun ke arah TKP tersebut. Informasinya masih tetap seperti tadi, TKP masih tetap yang tadi. Nah, kita udah mengarah ke sana nih. Kami udah membagi posisi dan terlihat terduga pelaku mengendari kendaraan bermotor sendirian. Kabarin ya, kode ya, tolong kode ya. Di situ langsung kami lakukan penangkapan, dan AS langsung memberikan keterangan. Dari mana asal-usul madu yang bersangkutan? Dan AS menyatakan bahwa ini saya dapatkan dari Jakarta. Dari Joglo. Dari Joglo. Berapa kali kamu udah ambil dari sana? 3 kali. 3 kali. Iya. AS yang ditangkap petugas bersama barang bukti madu palsu mengaku pada petugas jika dirinya membeli madu tersebut dari seorang supplier madu di Jakarta Barat. Tadinya juga jualan madu yang benar-benar murni, cuman karena saya kekurangan barang gitu kan. Jadi saya nyari-nyari, ternyata di situ ada jual. Pertama saya ambil ke situ, barang udah di luar gitu, tinggal naikin ke mobil. Pertama saya ambil 200 kilo. Yang kedua saya ambil 600 kiloan. Itu belum saya bayar juga karena saya ngasbon, ngutang ke dia. Saya jualnya di daerah-daerah saya aja. Saya pesan dulu. Kata saya kan kalau setahu saya kan madu itu agak susah, nggak madu ternak, nggak madu hutan ya. Jadi setiap saya mau pesan dulu, saya telepon dulu ada barang nggak gitu. Kasus pemalsuan madu di wilayah Banten terus dikembangkan oleh anggota tim Ditreskrimsus Polda Banten.
Setelah berhasil menangkap AS dan menerima hasil laboratorium madu yang dijual AS adalah palsu, petugas langsung mengembangkan penyidikan ke lokasi tempat pembuatan madu palsu. Setelah dilakukannya interogasi dan hasil laboratorium sudah kami terima, maka kami lakukan pengembangan ke wilayah hukum Jakarta, di mana saudara AS membeli bahan baku madu tersebut. Sebelum melakukan penyergapan pembuat madu palsu, petugas melakukan pengintaian lokasi. Dalam video amatir ini, terlihat tim melakukan pengintaian. Malam harinya, petugas melakukan penyergapan. Pasca penangkapan, tim Ditreskrimsus Polda Banten mendatangi lokasi pembuatan madu palsu. Kami jelaskan juga, ini jerigen 30 liter ini berisi fruktosa. Warnanya bening putih, namun jikalau sudah dipanaskan warnanya kuning. Dan kekentalannya pun menyerupai madu setelah dipanaskan. Ini molasses. Molasses ini adalah limbah dari industri gula kristal. Ini madu sudah jadi, kemasan 30 liter. Inilah yang dijual dengan harga 660.000 per jerigen. Ini sudah campuran. Dan saya mau jelaskan di sini, ini bukan lebah. Ini laron yang ada di atas lampu. Kalau malam ini laron banyak sekali. Jadi laron-laron itu jatuh. Jangan sampai teman-teman juga mengira ini lebahnya ada. Bukan, ini laron. Nah, ini botol yang digunakan. Tinggal dikasih pelepah pisang, sudah persis seperti yang biasa dijual oleh peternak lebah di Banten. Lebak yang memiliki kearifan lokal cagar budaya, yaitu suku Baduy, digadang-gadang juga menjadi korban atas peredaran madu palsu. Serangan madu palsu ternyata berpengaruh pada madu asli suku Baduy. Saya mah terus terang saja banyak terima kasih dukungan ke polisi bahwa itu ditegaskan soalnya bagi saya kelemahan saya tidak menelitikan apa tidak bertanyakan ini bicara madu dari mana, tapi banyak yang masuk ke desa Kanekes. Memang saya rasakan gitu ya, pribadi saya memang satu merasakan keganggu, kedua memang merasakan yang kejadian ini kan nggak nyamannya gitu. Memang orang Baduy banyak yang merasakan ketipunya kan orang Baduy tidak tahu, kebanyakan yang tidak tahu ini madu nih, ini madu gitu. Memang pribadi saya nggak terima, soalnya yang dijual-jual itu kan mengatasnamakan Baduy. Pencemaran yang nama baik orang Baduy itu banyak sekali terus terang saja. Bukan hanya madu aja. Yang minta saya ke pemerintah, mengaku-ngaku orang Baduy, mengaku-ngaku puun, suruhan puun ini itu gitu ya. Itu jangan dipercaya. Kecurigaan terhadap masuknya madu palsu ke wilayah Baduy akhirnya dibuktikan Jaro Saija dengan cara mencari madu-madu di warga Baduy, lalu kemudian dimusnahkan. Kalau yang mengurus madu yang tidak murni, madu seperti memaduan, saya mau dikumpulkan, mau diberantas, disapukan desa Kanekes itu jangan sampai ada lagi. Gitu.